Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat bertemu sama saya Putri Munggarani Rahayu. Kita akan bertemu di pelajaran humas dan keprotokolan. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai humas yang sudah kalian kerjakan tugasnya minggu lalu. Nanti kita akan bahas minggu ini dan akan kita lengkapi. Jadi mari kita mulai belajar hari ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku tersayang, anak kelas OTKP yang cantik-cantik jelita kelas 11, kita harus paham betul bagaimana cara kita menyikapi perubahan-perubahan yang ada, terutama masalah COVID-19 yang memang sampai saat ini belum bisa kita melaksanakan KBM tatap muka, jadi masih berupa daring. Dan saya harap ini video di sini akan menjelaskan bagaimana fungsi dan humas serta pengertian humas itu sendiri, yang dimana mungkin di antara kalian masih bingung sebenarnya humas itu apa, fungsinya itu apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Hari ini bagaimana? Masih semangat? Saya yakin kalian masih selalu semangat karena memang hari ini kita akan membahas mengenai humas dan membahas tugas-tugas yang telah kalian kerjakan dan saya terima. Baiklah. Yang pertama adalah pengertian humas. Kemarin kita sudah saya buka di tugas humas itu apa, kemudian selain pengertian humas, ruang lingkup serta tugas dan fungsi humas. Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara satu lembaga dan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis dan saling mempercayai. Jadi, tugas humas itu sesuai dengan pengertian humas, yang artinya kenapa harus ada humas. Jadi humas itu berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, artinya jembatan komunikasi antara perusahaan atau lembaga pemerintahan dengan masyarakat. Jadi, kalian harus paham bahwa apapun yang berkembang di masyarakat, opini publik, itu yang mengendalikan adalah humas. Jadi, humas suatu perusahaan sangat tergantung terhadap apa yang memang dikeluarkan, baik itu melalui media online, media cetak, media elektronik, termasuk televisi. Jadi, kita harus bisa menjadi sebagai fasilitator jembatan. Tidak hanya hubungan antara perusahaan atau lembaga atau pemerintahan dengan masyarakat, tapi di dalam ruang lingkup pemerintahan itu atau lembaga atau perusahaan itu juga ada komunikasi, yaitu publik internal. Publik internal itu apa? Publik internal itu adalah karyawan dengan karyawan, karyawan dengan direksi atau stakeholder perusahaan, kemudian manajemen, kemudian sampai ke satpam dan OB. Jadi kita harus bisa menjadi jembatan di situ. Itu tugas humas yang utama. Kemudian ada fungsi, manfaat humas dan karakteristik. Jadi humas itu harus seperti apa? Harus punya apa? Apa sih manfaatnya humas di dalam perusahaan? Jadi tim manajemen krisis. Humas itu jadi tim manajemen krisis, di mana kalau perusahaan ada masalah atau ada kendala dalam masyarakat, itu nanti yang turun tangan adalah humas. Dan penyelesaiannya bisa lewat media pers. Pers itu artinya mau online, mau elektronik, mau cetak, mau apa, itu melalui humas nanti yang mengedarkan. Kalian mungkin beberapa pemprov atau bahkan kantor bupati itu sekarang sudah punya akun IG Instagram atau bahkan di Facebook. Jadi mereka nge-share kegiatan-kegiatan yang ada di lembaganya.
Kalau dulu kita harus jarang ada lembaga yang membuka kegiatan, tapi lembaga pemerintahan ya. Tapi sekarang seluruh lembaga pemerintahan itu punya media sosial sendiri untuk membagi apapun, baik itu program, baik itu keunggulan, atau misalnya karakter yang memang berkembang di masyarakat. Dan itu dikelola oleh humas. Jadi humas yang mengendalikan segalanya. Kemudian menjadikan identitas perusahaan atau lembaga. Suatu perusahaan akan dinilai baik oleh masyarakat selama humasnya bisa bekerja dengan baik. Kadang ada hal yang memang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Seperti contohnya, kalian kalau tahu kasus Ajinomoto dulu itu akhir tahun 90-an, Ajinomoto itu hilang dari peredaran dan menjadi produk yang paling tidak laris karena mengandung minyak babi. Dan itu pemulihan oleh humas Ajinomoto sampai 7 tahun. Akhirnya sekarang Ajinomoto setelah direvisi kandungannya dan sekarang tidak mengandung minyak babi, dan itu pemulihannya bisa sampai 7 tahun. Dan itu pemulihan selain manajemen yang bergerak, yang menjadi otak perubahan image dalam masyarakat itu adalah humas. Pusing kan? Bingung kan? Makanya kita pelan-pelan aja. Sebenarnya nanti kalian mau jadi apa, kenapa harus mempelajari ini semua. Jadi nanti saat kalian ada di suatu perusahaan, kalian harus bisa membangun brand image sendiri. Saya yakin sekarang pun kalian harus bisa membangun brand image sendiri. Jadi brand image itu adalah orang tuh mandang kalian tuh seperti apa sih? Itu yang harus kalian tumbuhkan sebagai humas. Kalau orang percaya melihat kalian sebagai humas, saya yakin perusahaan pun tidak akan ragu-ragu untuk merekrut kalian menjadi humas. Berperilaku seperti humas. Karena memang ada karakteristik yang tidak bisa dianggap sepele kalau untuk menjadi humas. Ada misalnya kita tuh harus pintar berkomunikasi. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi? Kita latih komunikasi. Kita latih cara berbicara kita. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berbicara dengan orang yang sepantaran dengan kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang yang umurnya di bawah kita. Jadi nanti akan terasa sangat menjadi manusia yang menyenangkan, menjadi humble, menjadi hangat. Dan itu adalah salah satu modal awal untuk menjadi humas. Bagaimana orang melihat kamu akan suka. Suka itu bukan berarti kita dibuat-buat, tapi memang tulus. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Dan gak ada di PowerPoint atau di modul yang nanti akan aku bagiin sama kalian. Kemudian, kita tuh harus berpenampilan menarik. Penampilan menarik itu bukan yang seksi, bukan yang terbuka, bukan yang up to date, bukan yang mengikuti zaman yang tidak sesuai dengan postur tubuh kita. Jadi yang namanya berpenampilan menarik adalah percaya sama diri kalian sendiri bahwa kalian itu menarik. Dan bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya dirinya? Yaitu menggunakan pakaian-pakaian yang menurut kalian nyaman dan sesuai dengan apa yang memang sedang kita laksanakan. Jangan sampai kita sedang rapat resmi tapi kalian menggunakan kaos, atau kalian sedang santai kalian menggunakan dress resmi. Jadi itu harus bisa dibedakan bagaimana cara kalian menempatkan diri dalam suatu kegiatan. Dan itu menjadi karakteristik modal awal humas. Yang pasti humas itu harus pintar, smart, bukan hanya pintar matematika. Itu mungkin menjadi nilai plus untuk humas. Pintar dalam hal membaca situasi, pintar untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau memang apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu akan menjadi modal awal kamu menjadi humas. Kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Kenapa ya kayak gini? Bahkan kamu akan menjadi humas yang baik dan menjadi humas yang hebat ketika kamu bisa melihat masalah tanpa orang lain melihat masalah itu dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi
Humas itu ekspresif. Ekspresif artinya kalau sedih ya nangis, kalau bahagia ya bahagia. Tapi kalian harus tahu bagaimana cara kita menempatkan di mana sedih kita, di mana bahagia. Itu yang harus kalian pahami jadi humas. Tidak hanya jadi humas, seluruh pekerjaan seperti itu. Tapi ini karakteristik humas memang seperti itu. Dan humas itu biasanya berorientasi sama perusahaan. Artinya gini, apapun yang kalian lakukan itu tujuannya untuk membuat perusahaan menjadi mempunyai brand image yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi buat Bu, karena saya berada di lingkungan SMK Pertiwi Sukamandi, bagaimana cara kita menjaga nama baik alma mater saya, di mana saya mencari rezeki di sini untuk menjadikan SMK Pertiwi itu ya baik-baik saja. Dengan menggunakan cara seperti apa, itu nanti ada terstruktur oleh humas. Oleh karena itu, orientasi humas harus selalu berpegang teguh kepada perusahaan. Jadi kamu ngelakuin apapun untuk perusahaan. Jadi sekarang kalau kita ambil contoh, apapun yang kalian lakukan itu harus sesuai atau berorientasi pada nama baik kalian dan nama baik keluarga. Jadi apapun yang kalian lakukan itu akan berdampak pada keluarga kalian. Kalau kalian berlaku baik, pasti keluarga kalian akan dicap baik. Dan kalau kelakuan kalian buruk, jangan salahkan publik kalau misalnya orientasinya akan buruk terhadap keluarga kalian. Makanya kita harus selalu menjaga image diri sendiri. Dengan kalau pakai baju seksi gak apa-apa, asal pada tempatnya. Kalau misalnya menggunakan pakaian yang memang sedang tren sekarang, ya nggak apa-apa, asal kalian tahu kalian menempatkannya di mana. Ada make up, ada look yang baru untuk muka kalian, itu bisa kalian pakai di rumah. Kemudian kalian bikin tutorial make up, bikin apa, jangan dipakai ke sekolah. Nah itu nanti image-nya akan berubah. Jadi dari situ akan terlihat. Dan kalian harus bisa membaca sebenarnya di lingkungan kalian itu orang yang baik itu seperti apa. Bukan berarti kita menjadi munafik ya. Artinya kita akan pengen terlihat baik-baik saja di depan orang lain, padahal diri kita sendiri nggak baik. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Ini brand image. Bagaimana kita membangun diri kita sendiri, terlihat diri kita sendiri di depan orang lain. Itu yang memang menjadikan humas atau menjadi awal dasar yang harus dimiliki oleh humas. Karena humas itu punya tujuan. Tujuannya adalah mengubah citra umum di halayak sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang baru di perusahaan. Kemarin kita launching misalnya produk baru. Nah, bagaimana sih sebenarnya biar masyarakat itu paham bahwa kegiatan itu adalah baik. Oke, kita ambil dari sekolahan lah ya. Misalnya sekolah itu punya seperti sekarang sedang ada pembelajaran jarak jauh. Bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada seluruh warga SMK Pertiwi bahwa pembelajaran jarak jauh ini mau tidak mau harus diikuti, mau suka tidak suka harus diikuti, ada tidak ada memang harus diikuti. Ini yang harus kita pelajari bersama. Humas itu mengimage, oke. Berarti kita harus membawa semuanya seperti senyantai mungkin, senyaman mungkin. Jadi kita akan tahu sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk mengubah citra sekolahan menjadi baik di depan umum. Dan itu adalah tugas humas. Gitu. Kemudian humas juga punya tujuan. Artinya tujuannya yaitu adalah mempublikasikan apapun keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan atau lembaga. Misalnya SMK Pertiwi menjuarai ini, akhirnya kita upload di media sosial di mana. Karena itu akan membangun brand image bahwa SMK Pertiwi ini berprestasi dan sebagainya. Dan itu harus dilakukan mutlak oleh humas. Karena
itu akan membangun citra baik masyarakat terhadap lembaga kita gitu. Kemudian humas juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi humas itu harus menjadi jembatan, kata Mbak juga. Jembatan artinya kalian bisa jadi humas, harus ngobrol dengan penyapu di perusahaan kalian, dan apapun yang kalian dengar dari penyapu ini, dari OB ini, kalian bisa sampaikan ke manajer atau atasan kalian, tapi dengan menggunakan bahasa yang baik. Karena kalau misalnya yang ngomong langsung dari OB ke direksi misalnya, itu akan menjadi polemik yang ada, akhirnya dijembatani oleh humas. Nah, humas tuh harus seperti itu, harus humble, ramah, harus bisa berteman dengan siapapun, harus bisa dekat dengan siapapun. Jadi orang kalau melihat kamu, orang tuh akan cerita apapun itu masalahnya terhadap kamu. Kemudian public nanti akan kita bahas. PowerPoint-nya nanti aku bagiin sama kalian, tolong pelajari PowerPoint. Aku di video ini nggak akan ngejelasin terlalu banyak PowerPoint karena aku yakin PowerPoint-nya juga udah lumayan lengkap. So kalian pelajarin dulu aja di PowerPoint termasuk tugasnya. Yang pasti bagaimana cara humas untuk membangun image perusahaan atau lembaga. Lembaga itu bisa pemerintahan, bisa sekolahan, bisa organisasi gitu. Oke, saya jelasin sedikit masalah peranan humas. Humas itu adalah sebagai communication technician, agak pebelibet dikit. Communication technician. Jadi menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan metode komunikasi dalam organisasi. Jadi humas harus bisa menentukan seperti apa metode yang pas dalam berkomunikasi di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Dan yang pasti humas harus bisa menulis press release atau berita atau feature di newsletter. Newsletter itu apa ya namanya? Media cetak, koran, newsletter. Mengembangkan isi web, blog, kemudian website dan sebagainya, itu adalah tugas humas. Makanya humas harus bisa nulis apapun yang terjadi di sini. Kamu ada kegiatan, kamu tulis, mulai dari perencanaan, dari apa kamu tulis. Nanti itu akan di-share di teman-teman kamu di yang baik itu media sosial kamu atau media sosial sekolahan. Oke, aku langsung tugas aja karena video ini juga sudah semakin terlalu lama, nanti kalian bosen nontonnya. Saya cuma minta kalian mengerjakan soal latihan yang ada di PowerPoint halaman terakhir. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silahkan kita komunikasi via WA karena kelas kita nanti di e-learning kelas 11 OTKP. Terima kasih sayang-sayangku, tolong kerjakan semampu kalian, mohon dipahami, kita resapi bersama, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan kita akan berdiskusi di kelas online di e-learning 11 OTKP. Terima kasih anak-anakku, semoga kalian bisa mengerti. Salam buat orang tua kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.